warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat sore dan selamat datang di program spesial Ramadan, yakni Ramadan Menyapa, yang disiarkan secara langsung di studio RCTV setiap hari sepanjang bulan Ramadan, mulai pukul 16.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, program ini merupakan hasil kerjasama antar RCTV dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya Amelia Duyanda ini, insya Allah hari ini akan memandu program sampai dengan 1 jam ke depan. Ya, pemirsa, tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-25, artinya perjalanan spiritual kita dalam menjalankan ibadah puasa sudah masuk di minggu terakhir di bulan Ramadan tahun 2024 ini. Dan artinya pula perjalanan program Ramadan Menyapa juga sudah ada di penghujung. Nah, program ini pemirsa sudah hadir sejak hari pertama bulan Ramadan dengan mengusung tema yang berbeda-beda untuk mengungkap hakikat dari dibalik perjalanan spiritual kita di bulan suci ini, yang disampaikan oleh narasumber-narasumber yang luar biasa. Nah, pemirsa, untuk hari ini tema yang diangkat juga tidak kalah menarik dan juga narasumber yang dihadirkan juga tidak kalah luar biasa. Mari pemirsa, kita sapa terlebih dahulu kedua narasumber kita yang alhamdulillah sudah membersamai kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dr. Muslihuddin MAG. Waalaikumsalam, Mbak Eli. Waalaikumsalam pemirsa RCTV semuanya. Bapak sehat? Sehat, Alhamdulillah, terima kasih Semoga Bapak sudah berkenan untuk hadir di Ramadan Menyapa hari sama-sama. ini. Iya, pemirsa, ada narasumber kita yang kedua, Bapak Haji Jajang Aisyul Muzaki LC MPD. Assalamualaikum Bapak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak juga sudah berkenan untuk hadir di Ramadan Menyapa hari ini. Nah, pemirsa, sudah ada kedua narasumber kita yang merupakan akademisi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang akan memberikan materi berkaitan dengan berilmu dan berpengetahuan. Nah, kita tidak perlu berlama-lama, namun sebelumnya saya izin untuk menyampaikan terlebih dahulu atau mengingatkan kepada pemirsa bahwa pemirsa yang di rumah juga bisa berpartisipasi di dalam program Ramadan kita dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya melalui line telepon yang nanti akan dicantumkan di layar kaca masing-masing. Insya Allah nanti kita akan berupaya untuk memberikan jawaban terbaik atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, pemirsa, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita dengar terlebih dahulu pengantar dari narasumber kita. Yang pertama dari Bapak Dr. Muslihuddin MAG. Dipersilakan Pak untuk menyampaikan pengantarnya berkaitan dengan tema kita hari ini, berilmu dan berpengetahuan. Baik, terima kasih Mbak Eli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi akrama ibadahu isyami syahri Ramadan wa faddala layaliyahu bitilawati wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts li yukhrijan nas minaz zulam. Sallallahu ala nabiyhi wa alihi wa ashabihi wa ummatihi minal arabi wal azam wa ba'd. Pemirsa RCTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita bersua di Ramadan bersama RCTV, kerjasama antara LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan RCTV Cirebon. Tentu kita patut bersyukur karena kita sudah menapaki hari ke-25. Alhamdulillah Allah memberikan kekuatan istiqomah kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah Ramadan, sehingga atas perkenannya kita semua bisa bertemu di hari ke-25 dan insya Allah semoga 4 hari atau 5 hari tersisa dapat kita maksimalkan bersama-sama. Kami nanti akan dibantu dan dibersamai oleh Ustadz Jajang untuk mendiskusikan bersama-sama tema yang akan kita bahas terkait dengan beriman dan berilmu pengetahuan. Betul. Ya Mbak Eli kalau tidak salah, beriman dan berilmu pengetahuan. Tentu kalau kita berbicara tentang iman dan ilmu pengetahuan, dua komponen ini, dua hal ini termasuk hal yang penting bagi kita sebagai umat Islam. Sebelum lebih jauh membahas, tentu kita harus
paham terlebih dahulu hakikat dari keduanya, ya. Apa itu iman, apa itu ilmu pengetahuan, ruang lingkup dari keduanya, serta hubungan di antara keduanya, hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan. Para pemirsa RCTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua tentu sudah memaklumi bahwa iman itu adalah sistem kepercayaan, ya. Sistem kepercayaan yang dimiliki oleh seorang hamba terhadap komponen-komponen kepercayaan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang kemudian disebut dengan rukun iman tentu saja. Sedangkan ilmu pengetahuan tentu saja kita bisa memahaminya secara sederhana ataupun secara lebih kompleks gitu kan. Tentu yang disebut dengan ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang dapat kita ketahui, baik melalui akal kita maupun indrawi kita, bahkan mungkin intuisi kita kan, itu adalah semuanya pengetahuan. Tentu ada pengetahuan yang definisinya lebih kompleks gitu kan, yang disebut dengan sains gitu kan, seperti itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memahami bersama-sama bahwa iman dan ilmu pengetahuan itu bagi kita sebagai manusia disebut sebagai native impulse. Native impulse itu adanya dorongan alamiah. Jadi setiap manusia, Mbak Eli, punya dorongan alamiah untuk beriman, punya dorongan alamiah untuk berpengetahuan, berilmu pengetahuan. Disebut dorongan alamiah karena memang itu sudah terpatri di dalam jiwa kita. Orang menyebutnya sebagai fitrah gitu kan, dalam bahasa agama gitu. Fitrah untuk beriman gitu kan. Jadi kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bawaan alamiah untuk beriman gitu kan. Tinggal bagaimana kita merawat iman itu. Yang kedua adalah bawaan alamiah untuk berilmu pengetahuan. Merujuk kepada misalnya sifat alamiah kita untuk terus-menerus memupuk rasa ingin tahu gitu kan, begitu. Yang disebut dengan curiosity gitu kan, dalam bahasa Mbak Eli dan bahasa Pak Jajang gitu kan. Rasa ingin tahu inilah yang kemudian mendorong kita membuat manusia itu dinamis dan lebih maju gitu kan. Tetapi pada saat yang sama dalam konteks ajaran agama Islam, keduanya harus saling terkait. Artinya bahwa kita beriman harus berbasis ilmu pengetahuan. Demikian juga ilmu pengetahuan yang kita bangun, yang kita kembangkan itu harus memperkuat keimanan kita, gitu kan, seperti itu. Jadi mungkin kita dapat mengatakan bahwa karena ini dorongan alamiah, sejatinya setiap manusia itu mesti beriman, gitu kan. Dan sejatinya manusia itu mesti berilmu pengetahuan. Tinggal bagaimana iman dan ilmu pengetahuan itu dipupuk, lalu kemudian keduanya terintegrasi, saling memperkuat satu sama lain. Kan seperti itu. Sebagai contoh misalnya, kita misalnya meyakini sesuatu karena kita tahu, gitu kan. Apakah taunya kita itu secara sederhana atau taunya kita itu kompleks, gitu kan. Atau taunya kita itu karena pengetahuan indrawi kita setelah kita melihat, atau taunya kita itu atau imannya kita itu terhadap sesuatu karena intuisi kita, atau imannya kita terhadap sesuatu itu karena memang melalui satu proses yang kompleks, kan seperti itu. Nah, oleh sebab itu memang keduanya harus kita bangun bersama-sama sehingga melahirkan generasi yang memiliki belief system yang kuat, ya, sistem keyakinan yang kuat, dan di satu sisi juga sistem keyakinan yang kita bangun itu berbasis kepada knowledge system yang kuat, sistem pengetahuan yang kuat. Secara normatif, iman dan ilmu itu memang menjadi modal dalam ajaran kita, ajaran Islam. Dalam konteks ajaran kita, sumber ajaran kita, Al-Quran misalnya, nanti dibantu, mohon diluruskan Pak Jajang. Ketika Allah berfirman misalnya alastu birabbikum qalu bala syahid. Jadi ketika konon ayat itu berbicara bahwa manusia sudah membangun satu perjanjian antara Tuhan, ya, antara Allah dengan manusia sejak zaman ajali ketika manusia itu mau diciptakan. Yang itu disebut sebagai salah satu mitsaqan ghalidha, ya. Jadi perjanjian yang kuat
antara manusia dengan Tuhannya, yaitu komitmen bahwa manusia itu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bertanya kepada manusia, "Alastu birabbikum?" Apakah aku ini sebagai Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Jadi semua manusia pada waktu itu menjawab gitu kan. Syahidna, kami menjadi saksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah, ayat itu menunjukkan bahwa native impulse, bahwa iman sebagai native impulse, sebagai dorongan kuat manusia itu memang ada dasar normatifnya, ada dasar logisnya, ada dasar logikanya, bahkan mungkin juga ada dasar psikologisnya. Kan seperti itu. Dasar normatif karena memang manusia itu seperti disampaikan tadi di dalam ayat Al-Qur'an, kan seperti itu. Disebut dasar psikologis karena secara emosional psikologis manusia itu terdorong dan berminat untuk meyakini, mempercayai sesuatu dan mengetahui sesuatu, kan seperti itu. Lalu kemudian perspektif logisnya, logikanya, gitu kan seperti itu. Kita maklumi bersama bahwa sistem keyakinan kita itu berangkat dari kompetensi kita dan kemampuan kita di dalam berpikir, gitu kan seperti itu. Dan jadi dengan kemampuan kita berpikir, menganalisis, merangkai sesuatu, melakukan kritik, gitu kan, lalu mensintesis, gitu kan, melakukan apa yang disebut dengan cara berpikir correlating atau koherensi, gitu kan, menghubungkan satu konteks dengan konteks yang lain, atau contrasting, mempertentangkan sesuatu, serta kemudian menghasilkan apa yang disebut dengan constructing, gitu kan, atau mensintesakan sesuatu. Nah, itu adalah bagian dari cara kita melakukan proses berpikir untuk melahirkan iman serta melahirkan ilmu. Kira-kira seperti itu sebagai pengantar. Gitu sebagai kan. pengantar sudah menarik sekali nih Pak Dr. Muslihuddin. Baik pemirsa, barusan kita menyimak ke pengantar dari narasumber kita. Namun pemirsa jangan kemana-mana terlebih dahulu karena kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa, terima kasih karena masih bersama kita di program Ramadan Menyapa dengan tema beriman dan berilmu pengetahuan. Pemirsa, sebelum kita mendengarkan atau menyimak pengantar dari narasumber kita yang kedua, izin saya menyampaikan kembali bahwa pemirsa di rumah dapat berinteraksi dengan kita dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan melalui line telepon di nomor yang sudah tercantum di layar kaca masing-masing. Nah, kita kembali kepada materi yang akan disampaikan dari sisi lain, perspektif lain berupa pengantarnya dari narasumber kita yang kedua, Pak Haji Jajang. Dipersilakan, Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa RCTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Dr. Muslih yang saya hormati, Bu Amel ya, selaku pemandu acara pada sore hari ini. Alhamdulillah, tema kita hari ini tentang beriman dan berilmu pengetahuan. Ya. Tadi Pak Dr. Muslihuddin sudah menyampaikan ya bahwa keimanan ya dan ilmu pengetahuan ini sesuatu memang yang tidak bisa dipisahkan, yang harus dimiliki oleh manusia di dunia ini. Jadi sebenarnya ketika ada orang mengaku saya ateis, saya tidak beriman, saya tidak bertuhan, menurut saya sih itu bohong. Ya, itu bohong. Ya. Karena nalurinya secara fitrah, tadi Pak Dokter sudah menyampaikan bahwa manusia ini sejak dalam kandungan sudah bersaksi kepada Allah, bala syahidna, engkau Tuhanku, gitu. Ya. Jadi siapapun sebenarnya ya, itu sudah dalam kondisi beriman. Ya. Sehingga ada kaidah al-aslu fil basyariyati at-tauhid. Gitu.
bahwa asal manusia itu adalah bertauhid. Tauhid itu kan beriman juga gitu. Ya. Maka sungguh bohong kalau menurut saya gitu kan. Ketika ada orang dengan bangganya, saya mah nggak bertuhan, saya mah ateis. Ya. Bohong sebenarnya, karena setiap kita perlu Tuhan gitu kan. Setiap kita perlu keyakinan kepada hal-hal yang gaib seperti itu. Nah, masalahnya memang ketika di dalam rahim kita sudah berjanji kepada Allah, ya, mengakui bahwa Allah Tuhan kita, gitu kan. Nah, nanti ketika lahir itu, nah tergantung siapa yang mendidiknya memang. Ya. Jadi ada istilah al-ahdu adz-dzihni, ya. Perjanjian di dalam hati itu semua orang mengakui tauhid, ya. Mengakui tauhidullah. Cuma pas lahir memang sesuai hadis Rasul kan, fa'abawahu ya. Tergantung kedua orang tuanya, ayyuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi gitu. Bisa dijadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi, atau tetap dalam keadaan bertauhid Islam, seperti itu, beriman. Nah ini, maka sekali lagi sebenarnya semua kita semuanya punya iman, ya. Semuanya mengakui adanya sesuatu yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ya, kalau agama lain mungkin ya bahasanya Tuhan yang Maha Esa. Nah ini hal yang perlu kita pahami bersama, ya. Dan ketika kita lahir ke alam dunia, ya, dalam keadaan yang tidak punya ilmu, ya tentunya, karena Allah juga sudah mengingatkan, ya, dalam An-Nahl 78 itu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Bahwa Allah itu mengeluarkan kita dari perut ibu kita itu, dari rahim ibu kita itu, la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apapun, ya. Jadi masih polos gitu kan, masih kosong gitu kan, baru cuma punya modal tauhid, ya, karena dalam rahim sudah berjanji tadi, ya. Kemudian Allah memberikan kita as-sam'a, ya, pendengaran, ya, kemudian penglihatan, kemudian wal fuad dan hati. Nah, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Nah, ini maksudnya apa? Bahwa dengan 3 potensi itu, potensi pendengaran, penglihatan, dan juga hati, itu supaya kita berilmu, gitu. Supaya punya ilmu, ya. Jadi sejak lahir sudah dalam keadaan beriman, dalam rahim sudah punya perjanjian dengan Allah keimanan itu. Begitu lahir, Allah berikan fasilitas potensi untuk kita berilmu dengan pendengaran, dengan penglihatan, dan dengan hati. Nah ini sesuatu yang memang harus kita syukuri banget, gitu kan. Maka seorang bayi ketika lahir itu kan yang pertama berfungsi pendengarannya, ya kan, gitu. Bukan penglihatannya, ya. Penglihatannya itu kata orang tua sih, kalau sudah sebulan 40 hari itu baru jelas, baru gitu. Jelas, nih, gitu, ya. Ya. Oh ini ibu saya ternyata cantik banget kan, gitu ya. Ini biasanya ayah saya hanya mendengar, nah, gitu. pendengaran itu yang pertama. Makanya sangat bagus ketika begitu lahir, yang pertama didengar adalah kalimat tauhid. Makanya ada tradisi diazankan, dikomatkan, sehingga kalimat yang pertama didengar bayi itu adalah Allah, kan, kalimat tauhid. Nah jadi dah lahir dalam keadaan bertauhid, kemudian Allah berikan potensi untuk berilmu itu dengan cara Allah berikan, kita ciptakan berikan kepada kita pendengaran, ya, penglihatan, dan juga hati. Nah ini dalam rangka menjadikan kita selain beriman juga berilmu, seperti itu. Itu mungkin pengantar. Terima kasih Pak Haji Jajang atas pengantarnya. Nah pemirsa, untuk lebih detailnya kita akan bisa mendengar dari narasumber kita kembali yang pertama, dari Bapak Dr. Muslihuddin. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Jajang, tadi sudah melengkapi apa yang kita sampaikan, wacana kita tentang beriman dan berilmu pengetahuan. Tadi diperkuat oleh Pak Jajang bahwa beriman itu adalah fitrah, ya, sesuatu yang memang ada sejak zaman kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian dasar seperti yang sering disampaikan bahwa iman itu bersifat natif impuls adalah
Seperti di dalam Al-Quran, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang harus digarisbawahi dan itu relasinya dengan ilmu pengetahuan adalah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kan seperti itu. Jadi hendaklah kalian menghadapkan wajah kalian gitu kan, jiwa kalian kepada agama yang lurus, yaitu ad-din an-hanif, agama Islam. Fitrah di sini tentu saja adalah tauhid gitu kan. Sesuatu yang sudah Allah ciptakan dan itu tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Tetapi kemudian sesuatu yang Allah ciptakan itu kebanyakan tidak disadari oleh manusia. Nah, makanya di penghujung ayat itu kemudian walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Nah, ketika fitrah yang sudah menjadi native impulse itu tidak disadari oleh manusia, disitulah potensi lain dari manusia itu bergerak, yaitu berupa membangun kembali sistem pengetahuan agar bisa mengantarkan kepada fitrah itu. Supaya mereka itu dari la ya'lamun menjadi ya'lamun. Dari tidak sadar, tidak mengetahui menjadi tahu. Ya. Sehingga kemudian disitulah pentingnya proses pendidikan. Proses untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia agar fitrah tadi kemudian terbangun secara solid sehingga kemudian menjadi kuat. Tentu proses membangun pengetahuan agar bisa memiliki iman yang solid itu bertahap. Makanya kemudian tahapannya mungkin iman kita itu kan boleh jadi hemat saya ada 3, Pak Ustadz Jajang. Yang pertama mungkin iman kita itu disebut iman doktrinal gitu. Doctrinal belief gitu kan. Iman doktrinal itu artinya bahwa sistem keimanan kita itu berupa doktrin-doktrin yang boleh jadi harus diterima tanpa reserve gitu kan, seperti itu sebagai suatu keyakinan. Tetapi itu iman awam. Iman yang boleh jadi dimiliki oleh orang-orang yang awam. Maka kemudian harus kembali dibangun sistem pengetahuannya agar menjadi iman intelektual. Atau yang disebut dengan intellectual belief gitu. Artinya sistem keimanan yang dibangun berdasarkan basic ilmu yang kuat, kan seperti itu. Maka kemudian disitulah manusia berusaha untuk mengkaji misalnya tanda-tanda fenomena-fenomena di alam semesta yang bisa mengantarkan kepada keyakinan adanya Allah, keyakinan kepada adanya hari kiamat, kan seperti itu. Puncaknya adalah iman spiritual atau yang disebut dengan spiritual belief. Sistem keyakinan yang bukan hanya iman berdasarkan kepercayaan, tetapi sudah menikmati iman itu sendiri. Indah dengan beriman, nikmat dengan beriman. Nah, 3 tahapan inilah tetap basicnya, Mbak Ami, itu adalah ilmu pengetahuan. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Dr. Muslihuddin. Iya pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi berbincang-bincang bersama dengan kedua narasumber. Jangan kemana-mana, kita akan jeda pariwara terlebih dahulu. Pemirsa, terima kasih karena masih bersama dengan kita. Kita akan melanjutkan di segmen berikutnya, yaitu bincang-bincang sembari juga nanti barangkali ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa. Nah, Pak Dr. Muslihuddin tadi sudah disampaikan gitu berkaitan dengan bahwasannya antara iman dan ilmu pengetahuan itu terdapat relasi yang kuat. Seandainya ada persepsi yang menyatakan keduanya itu bertentangan, itu adalah sesuatu yang keliru gitu ya. Justru keduanya itu memiliki hubungan satu sama lain. Nah, barangkali bisa diterangkan nih dari Pak Dokter dan juga dari Pak Haji Jajang, apa sih pentingnya iman dan juga pentingnya ilmu pengetahuan, dan juga nanti bisa ditambahkan
bagaimana cara membangun sumber ilmu itu gitu, membangun ke ilmu kita itu, dan sumber-sumbernya itu berangkat dari mana saja gitu Pak. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Ami ya. Amel Pak. Mbak Amel ya, mohon maaf. Pak Ustadz Jajang, mohon dikoreksi nanti. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menurut hemat saya itu memperkuat antara ilmu dan iman. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum." Jadi Fa'lam, ketahuilah oleh kalian, sadarilah oleh kalian, annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain apa? Selain Allah. Jadi ini adalah perintah agar kita itu memiliki satu sistem pengetahuan yang kuat untuk meyakinkan dan mengisbatkan dalam diri kita kalimah la ilaha illallah, kan seperti itu. Jadi kita punya kepala, kita punya hati, dan kita punya indera. Maka 3 komponen, 3 perangkat yang kita miliki itu adalah jendela dasar untuk membangun pengetahuan dan kemudian menggiring, mengisbatkan pengetahuan kita itu terhadap adanya Allah. Maka harus terintegrasi antara 3 H. Yang pertama head, kepala kita. Yang kedua heart, hati kita. Yang ketiga hand, panca indera kita. 3 aspek inilah yang kemudian menjadi jendela untuk menggiring, membangun isbat, penetapan kita bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan seperti itu. Di dalam ayat lain Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in qadir. Jadi ayat ini menarik. Ayat ini mau mengatakan bahwa kami memperlihatkan kepadamu. Ayat ini kan berada dalam konteks ketika orang-orang kafir itu menolak, gitu kan, kafir terhadap adanya Allah. Tetapi kemudian Allah mengatakan, kami akan memperlihatkan kepada kalian di semesta, kami akan memperlihatkan kepada kalian pada diri kalian sendiri, sign, tanda-tanda, gitu kan, fenomena, gitu kan, bahwa sesungguhnya Allah itu al-haq, Allah itu benar, kan seperti itu. Lalu kemudian apakah itu tidak cukup, bahwa sesungguhnya Allah itu menjadi saksi atas segala sesuatu? Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa semakin orang itu mengenal fenomena semesta yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan ilmu-ilmu kealaman, semakin orang itu mengenal fenomena pada dirinya yang kemudian melahirkan ilmu-ilmu humaniora, maka kemudian sistem keilmuan yang berangkat dari sumber semesta dan sumber humaniora itu dalam dirinya itu akan menggiring sejatinya kepada keimanan yang lebih kuat, mengisbatkan adanya keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian menjadi fenomena menarik ya Pak Jajang, ketika semakin orang itu mengeksplorasi semesta, gitu kan, membangun sistem pengetahuan yang kuat, melakukan dan meningkatkan berbagai macam kajian, justru mengantarkan mereka itu beriman, kan. Tentu harus diklarifikasi kebenarannya. Misalnya Goethe, ya, ilmuwan kita yang besar, dia seorang Muslim, kan, seperti itu.
Atau baru-baru ini misalnya ada seorang ilmuwan yang juga masuk Islam. Ini memperkuat bahwa semakin argumentasi ilmiah yang dieksplor dari semesta itu terungkap, bahkan semakin fenomena yang kita eksplor dari diri kita itu terungkap, maka kemudian akan memperkokoh akidah kita sebenarnya, gitu kan, akan mengantarkan kita kepada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat Ustadz Jajang dulu waktu kita di SMA itu, Pak Yai itu menyampaikan sebuah buku yang disebut Maurice Bucaille, ya. Maurice Bucaille itu ilmuwan Prancis yang masuk Islam, dan ilmuwan itu adalah ahli, kalau tidak salah, mohon maaf kalau keliru, ahli genetik atau apa yang disebut dengan saya kurang tahu, pokoknya ilmu-ilmu tentang kandungan, ya, gitu kan seperti itu. Mohon maaf, saya karena tidak punya ilmunya tentang itu. Jadi dia itu melakukan satu penelitian, kajian tentang tahapan-tahapan perkembangan janin di dalam diri perempuan yang sedang hamil. Tahapan yang dia teliti tentang perkembangan janin itu kemudian sesuai betul dengan tahapan yang dikemukakan oleh Al-Quran, bahwa manusia itu dimulai dari nutfah, ya, lalu alaqah, lalu mudghah, lalu izam, pakasonal idhoma lahman, kan. Jadi ada 6 tahapan dan 7 tahapan. 7 tahapan itu kemudian sama persis seperti tahapan janin yang ada di dalam diri perempuan yang sedang hamil, yang kemudian diteliti, lalu kemudian dia mengkorelasikannya dan kepada ajaran tadi bunyi ayat Al-Quran tadi, dan kemudian menyebabkan dia masuk Islam. Ini adalah satu bukti bahwa betapa semakin seseorang itu terbangun ilmu pengetahuannya dengan baik, dengan valid, gitu kan, maka sejatinya kalau dia tidak mengingkari native impulse-nya, dorongan alamiahnya, sejatinya dia akan mendorong, menggiring, mengisbatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah barangkali hubungan yang kuat antara ilmu pengetahuan dan keimanan, gitu kan, seperti itu. Barangkali monggo Pak Jajang bisa ditambahkan. Monggo Pak Haji Jajang untuk bisa memperkuat lagi relasi di antara keduanya, bahkan penting memiliki, bahkan mempertajam, memperkokoh keimanan dan juga ilmu pengetahuan. Iya, betul. Jadi ilmu itu kan ada ilmu haq, ada ilmu batil. Ilmu haq, ilmu yang memang insya Allah bermanfaat buat kebaikan kita dunia akhirat. Ilmu batil, ilmu yang madarat. Ya. Jadi kalau kita mendengar ilmu sihir, ilmu santet, itu kan ilmu korupsi, itu udah batil aja kan seperti itu. Nah, makanya landasan iman ini paling utama. Ya. Jadi ketika seseorang itu berilmu dan punya landasan keimanan, maka insya Allah ilmunya ilmu yang benar dan akan bermanfaat buat seluruh umat manusia ini. Bahkan ketika seseorang misalnya yang punya ilmu pengetahuan, tadi Dr. Musli sudah menjelaskan bagaimana seorang peneliti yang non-muslim, gitu kan, dia lakukan sebuah penelitian. Dan ternyata penelitiannya itu sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Nah, inilah makanya salah satu mukjizat Al-Quran ini kan. Jadi Al-Quran itu bukan kitab ilmu pengetahuan, tapi semua konsep ilmu pengetahuan ada di Quran, gitu. Nah, ini yang menjadikan para ilmuwan peneliti Barat itu, ketika dia bangga dengan penelitiannya, pas kemudian ada yang bilang, penelitian kamu Allah sudah berfirman dari jauh-jauh, berabad-abad yang lalu. Nah, yang hatinya tersentuh, dia masuk Islam. Ya, berimannya. Yang belum tersentuh, ya biasa aja seperti itu. Dan alhamdulillah, ya tidak sedikit ilmuwan-ilmuwan yang non-muslim kemudian masuk Islam. Kan seperti itu. Ya, misalnya ada seorang ilmuwan namanya
Thomas Allison. Ya. Dia meneliti perbedaan antara orang yang mati dengan orang yang tidur, gitu kan. Ya. Sampai-sampai beliau itu ini orang sedang sakaratul maut, ini orang yang sedang ngantuk, gitu kan. Disandingkan, ada komputer kan, ada kabel-kabel disambungkan seperti itu. Penasaran, sebenarnya apa bedanya, gitu kan? Karena ada istilah tidur itu kan setengah kematian. Setengah kematian. Nah, ternyata perbedaannya lewat kabel-kabel yang dia pasang itu. Ketika orang tidur, ya persamaannya nih, rohnya emang keluar kan, gitu kan? Keluar. Kemudian orang yang mati juga sama. Cuma bedanya orang yang tidur balik lagi. Bisa kembali lagi ke orang yang mati nggak balik lagi. Nah, itu perbedaannya. Nah, ternyata itu ada di surat Az-Zumar ayat 44 kalau nggak salah. Luar biasa. Nah, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi Allah itu yang menggenggam jiwa kita, kan? Roh kita. Jadi ketika tidur sekian jam Allah balikan. Yang mati sudah nggak Allah balikan. Nah, karena penelitiannya ternyata Quran sudah lebih dulu menjelaskan. Allison ini kemudian bersyahadaten masuk Islam, sehingga namanya menjadi Abdullah, ya. Abdullah Allison, seperti itu. Tersentuh hatinya ya Pak, melalui riset yang dia lakukan gitu ya. Ternyata ini sudah dia membuktikan diri, tapi ternyata divalidasinya sudah ada di Al-Quran gitu ya. Jadi yang belum beriman jadi beriman dengan ilmunya. Betul. Yang sudah beriman tambah kuat imannya. Betul. Waduh, luar biasa ya. Pemirsa, masih menarik sekali perbincangan kita dengan kedua narasumber. Namun kita perlu jeda pariwara terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana. Pemirsa, terima kasih karena masih bersama dengan kita. Kita akan kembali berbincang-bincang bersama dengan kedua narasumber kita yang merupakan akademisi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, pemirsa, tadi sudah disampaikan berkaitan dengan relasi antara keduanya, antara keimanan dan juga ilmu pengetahuan. Keimanan perlu kita kokohkan gitu ya. Di sisi lain, pengetahuan juga selalu berkembang. Nah, ingin tahu gitu Pak Dokter, apakah keimanan itu memang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan? Baik, pertanyaan ini menjadi penting dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan yang sudah mengalami dehumanisasi. Gitu kan. Jadi ilmu pengetahuan sudah bergeser dari nilai-nilai kemanusiaan. Ilmu pengetahuan sudah bergeser dari nilai-nilai dan norma lingkungan misalnya kan gitu. Ilmu pengetahuan kemudian cenderung destruktif. Nah, justru disinilah peran iman. Jadi iman menjadi penting bagi ilmu pengetahuan karena akan memandu perkembangan dan dinamika ilmu pengetahuan menjadi lebih bermakna dan bermanfaat bagi manusia. Jadi kemudian dalam istilah filsafat ilmu itu kemudian menjadi tidak bebas nilai, gitu kan. Ilmu itu harus syarat dengan nilai, harus memiliki apa yang disebut dengan value added, yang memiliki nilai tambah dari ilmu pengetahuan itu bagi manusia. Disinilah perannya iman. Mengapa bisa demikian? Karena iman kemudian akan menjadi wikoyah, menjadi penjaga bagi ilmuwan untuk mengembangkan ilmu itu dalam perspektif serta jalan keimanan. Karena imannya itu memandu, gitu kan, memandu pengetahuan, maka kemudian ketika dia melakukan riset, maka riset itu sejauh mungkin tidak bersifat destruktif. Ketika dia melakukan eksperimen, maka sejauh mungkin eksperimen itu tetap berada dalam koridor ilmiah, tetapi kemudian memperhatikan betul nilai-nilai kemanusiaan. Maka kemudian dalam konteks aksiologinya, dalam konteks
hikmah dan manfaat ilmu pengetahuan juga, kalau misalnya basicnya adalah iman menjadi pemandu ilmu, maka kemudian kemanfaatan ilmu itu harus betul-betul diprediksi dan diproyeksikan sejak awal gitu kan. Jadi ketika ilmu itu dikembangkan, diprediksi dan diproyeksikan sejak awal, ini nanti ilmu itu berdampak seperti apa jika ada di tangan manusia. Nah, kalau misalnya iman itu menjadi dasar, maka itu sudah dianalisis gitu kan. Sudah sedemikian rupa diidentifikasi dan dideteksi gitu kan, sehingga kemudian akan meminimalisir terjadinya apa yang disebut dengan ilmu yang destruktif. Yang kedua, antara ilmu dan ilmu pengetahuan itu kemudian, antara iman dan ilmu pengetahuan itu dalam konteks kita, itu akan membangun satu sinergi, sehingga kemudian tidak ada perbedaan antara apa yang disebut dengan sakral dan apa yang disebut dengan profan, gitu kan. Jadi tidak mungkin misalnya dalam konteks kita sebagai seorang muslim, ini adalah profan, ini urusan material, ini urusan dunia. Ilmu itu adalah untuk hal-hal yang sifatnya duniawi saja. Kalau ini adalah sakral, iman itu adalah sesuatu yang tidak boleh disentuh. Tetapi justru dalam ilmu yang dikembangkan dengan fisik keimanan akan terjadi perpaduan, integrasi, sehingga dikotomi antara profan dan sakral itu tidak ada, atau tidak akan terjadi antara ilmu duniawi sama ilmu ad-dini, karena ilmu agama dan ilmu duniawi. Dan itu yang membahasnya banyak sekali, termasuk mungkin dalam konteks pengembangan ilmu di dunia pendidikan, baik tingkat dasar, menengah, dan atas sampai kemudian perguruan tinggi. Saya kira dalam konteks IAIN sudah membangun seperti itu. Jadi integrasi ilmu pengetahuan itu betul-betul menjadi apa yang disebut dengan highlight kita dalam mengembangkan akademik dan keilmuan di kampus. Dan kesadaran seperti ini sejatinya harus dibangun. Harus dibangun bahkan mungkin pada pendidikan keluarga, kan seperti itu. Misalnya kalau seorang anak itu melihat hewan pemeliharaannya, atau misalnya memelihara hewan gitu kan, maka hewan itu kemudian dalam konteks keimanan disadarkan bahwa ini adalah ciptaan Allah gitu kan, dan seterusnya, sehingga kemudian akan terbangun kesadaran ilmiah di satu sisi, yang kedua kesadaran ilmiah dan imaniah pada sisi yang lain. Secara bersamaan diperoleh keduanya. Kemudian iman itu kan sebenarnya tadi kalau misalnya iman itu natif impa, berarti dia sudah menjadi sibghah. Sibghah itu artinya sesuatu yang sangat melekat gitu kan. Sudah menjadi celupan ya sibghah itu ya Pak. Celupan dalam diri setiap manusia. Sibghatallah wa ma ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Orang yang sudah dibangun keimanannya sebagai sibghah akan melahirkan sibghah yang lain, akan melahirkan karakter dan celupan yang lain. Kira-kira seperti itu. Nanti kita apa saja misalnya sibghah ubudiyah, karakter untuk beribadahnya lebih kuat, sibghah ilmiahnya, karakter untuk mencari ilmunya lebih kuat, sibghah amaliyahnya, karakter untuk produktif beramal berkaryanya lebih kuat, dan sibghah khuluqiyahnya, karakter untuk membangun norma dan moral dirinya lebih kuat. Nah, itu mungkin relasi yang penting yang harus digarisbawahi antara iman dan ilmu pengetahuan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Pembahasan yang luar biasa sekali. Pemirsa, ternyata waktu kita sudah ada di penghujung gitu. Namun sebelum kita tutup, barangkali dari Pak Haji Jajang ada closing statement atau kesimpulan yang bisa disampaikan kepada pemirsa atas tema kita hari ini dan pembahasan dari Bapak. Ya, pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beriman dan berilmu
Ini salah satu syarat kita mendapatkan derajat tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di surat Al-Mujadil ayat 11 Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka pentingnya orang yang berilmu, ya, ilmunya itu berlandaskan keimanannya. Dan orang beriman harus punya ilmu. Gitu. Jadi kalau mukmin tidak punya ilmu, nanti bisa kena tipu kan itu. Ya. Dan kita akui mungkin dalam urusan ilmu teknologi ya keduniaan non muslim mendominasi kan itu. Saat ini. Nah, alangkah baiknya ketika mukmin yang mendominasi. Sehingga bermanfaat buat dunia. Itulah yang namanya nanti Islam rahmatan lil alamin. Ketika ilmunya dikuasai oleh orang-orang yang beriman. Insya Allah. Iya, terima kasih Pak Haji Jajang atas simpulannya atau penutup. Barangkali bisa disambung oleh Pak Dr. Musli untuk memberikan penutupnya atau simpulannya. Kesimpulan pertemuan kita hari ini, para pemirsa RCTV, sebagai seorang Muslim, mari kita bangun bersama-sama di keluarga etos, ya, spirit iman dan spirit ilmu. Jadi spirit iman dan spirit ilmu itu harus menjadi etos di keluarga, yang kemudian dikembangkan, ditumbuhkan di sekolah, ditumbuhkan di sekolah level menengah, jenjang menengah, dan ditumbuhkan di perguruan tinggi, sehingga kemudian menjadi etos umat. Kalau umat itu punya etos ilmu dan iman, dahsyat ya kan, umat Islam ini. Oleh sebab itu, mari Ramadan itu kita ambil hikmah untuk menggarisbawahi pentingnya dua etos itu, Mbak. Etos iman dan etos ilmu. Saya kira itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Dr. Musli atas penyampaian penutupnya. Ya pemirsa, ternyata waktu kita telah berakhir, namun pasti apa yang tadi kita dapatkan hari ini dari kedua narasumber adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga dalam memahami makna dan hikmah di balik Ramadan ini, utamanya berkaitan dengan keimanan dan juga ilmu pengetahuan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber kita, Bapak Dr. Muslihuddin, Bapak Haji Jajang, atas wawasan dan juga pengetahuan serta tadi berbagi pengalaman juga. Semoga ilmu yang tadi disampaikan kepada kita hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan kepada Anda pemirsa yang telah menyaksikan, saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan dan partisipasinya dalam program Ramadan Menyapa hari ini. Jangan lupa kita akan kembali besok pada waktu yang sama, yakni pukul 16.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, dengan tema dan narasumber yang juga tidak kalah menarik. Mari kita terus menjaga semangat dalam menjalankan ibadah puasa di sisa bulan Ramadan ini. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.